Halo semua, ketemu lagi dengan saya Via Yurista, NPM 1913024011, mahasiswi Universitas Lampung. Jadi di kesempatan kali ini, saya bakalan ngajakin teman-teman nih buat belajar tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang lebih tepatnya, kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang sistem klasifikasi makhluk hidup 2 kingdom dan sistem klasifikasi makhluk hidup 3 kingdom. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai ke pembahasan klasifikasi makhluk hidup 2 kingdom dan 3 kingdom, ada baiknya kita untuk tahu terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi klasifikasi makhluk hidup adalah pembagian atau pengelompokan makhluk hidup menuju unit atau golongan yang lebih kecil. Dan adapun tujuan dari klasifikasi makhluk hidup antara lain adalah untuk mempermudah kita nih para manusia agar lebih mudah untuk mempelajari tentang klasifikasi atau penggolongan makhluk hidup. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja ke pembahasan klasifikasi makhluk hidup 2 kingdom. Jadi apa sih itu klasifikasi makhluk hidup 2 kingdom? Jadi, klasifikasi makhluk hidup 2 kingdom adalah klasifikasi makhluk hidup yang paling sederhana atau yang paling awal ada. Di mana pada klasifikasi makhluk hidup 2 kingdom ini, organisme atau makhluk hidup hanya dikelompokkan ke dalam 2 kelompok atau 2 golongan saja. Yaitu yang pertama adalah kingdom plantae atau dunia tumbuhan dan kingdom animalia atau dunia hewan. Oke guys, jadi simple banget kan klasifikasi makhluk hidup 2 kingdom ini. Nah, di mana pada kingdom plantae atau dunia tumbuhan itu memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama adalah dia memiliki dinding sel dari bahan selulosa. Kemudian yang kedua dia memiliki klorofil atau zat hijau daun yang artinya mereka itu dapat memasak makanannya sendiri. Dan ada pun ciri-ciri yang termasuk ke dalam kelompok dunia hewan atau kingdom animalia antara lain adalah dia tidak memiliki dinding sel. Kemudian, dia dapat bergerak aktif. Setelah itu, dia juga tidak memiliki zat hijau daun atau klorofil yang artinya dia tidak dapat memasak makanannya sendiri. Kemudian pada umumnya berkembang biak secara seksual, namun ada beberapa kelompok yang berkembang biak secara aseksual. Jadi itulah tadi pembahasan kita tentang klasifikasi makhluk hidup 2 kingdom. Sekarang kita lanjut ke klasifikasi makhluk hidup 3 kingdom. Nah, pada sistem klasifikasi makhluk hidup 3 kingdom ini, kingdomnya masih sama seperti pada klasifikasi makhluk hidup 2 kingdom, yaitu ada kingdom animalia, ada kingdom plantae. Namun yang membedakan adalah di sini ada kingdom fungi atau dunia jamur. Oke guys, adapun ciri dari organisme yang tergolong dalam kelompok kingdom fungi atau dunia jamur, yaitu diantaranya yang pertama, mereka memiliki dinding sel dari bahan kitin, kemudian mereka tidak memiliki zat klorofil atau zat hijau daun sehingga mereka tidak dapat memasak makanannya sendiri. Jadi pada umumnya mereka hidup sebagai parasit di organisme lain. Dapat berupa hewan, tumbuhan maupun manusia. Dan jamur ini bisa kita temui di tempat-tempat yang lembab, kemudian agak asam atau pada bahan-bahan organik. Nah teman-teman, jadi itulah tadi pembahasan kita tentang sistem klasifikasi makhluk hidup 2 kingdom dan 3 kingdom. Semoga video pembelajaran ini berguna untuk teman-teman semua. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.